Guess what? It's snowing. Oke, Austria sudah kelar. Sekarang kita akan ke salah satu track ikonik dan salah satu fakta nanti bakal menjelaskan juga salah satu deskripsi track ini, yaitu kita akan ke Silverstone untuk British Grand Prix. Nah, bisa dibilang ya, kalau menurut gua dari seluruh track ikonik dan legendaris sekarang, track ini doang yang sampai sekarang menurut gua ya, masih sering banget menyajikan balapan-balapan atau momen-momen tidak terlupakan untuk kita fans F1. Ya, banyak dah, dan bisa dibilang kalau track ini nggak di kalender ya ada yang kurang banget lah gitu ya soal F1. Ya wes, tanpa basa-basi langsung aja gue bahas fakta-fakta British Grand Prix di Silverstone. Fakta pertama, nah tadi gue udah bilang di awal video, British Grand Prix di Silverstone ini merupakan salah satu event yang ikonik dan sudah ada pas dari F1 World Championship lahir di 1950. Dan mungkin ada beberapa yang belum tahu kalau track ini nge-host balapan kejuaraan dunia F1 paling pertama di tahun itu. Jadi disinilah F1 lahir ya kan. 1950 F1 World Championship lahir dan balapan F1 paling pertama banget tuh diadakan di sini. Balapan saat itu dimenangkan oleh Giuseppe Nino Farina yang tahun itu juga menjadi jurdun F1 pertama. Dan di tambahan fakta juga, balapan ini diadakan dengan kehadiran Raja George ke-6 dan Ratu Elizabeth. Pertama dan satu-satunya kali seorang raja yang berkuasa menghadiri balapan di Inggris. Nino Farina juga mengendarai mobil Alfa Romeo musim itu, dan sayangnya ini menjadi pertama dan satu-satunya kemenangan tim Alfa Romeo di British Grand Prix. Dan ya, gue belum lahir ya tahun itu ya. Malah nenek gue aja juga baru lahir di tahun F1 lahir. Jangan sampai ada yang bilang, alah bohong lu bang, gak mungkin lu 2003. Lu pasti 1950-an kan? Nah, syem kalian semua ya. Gak hanya itu aja, karena ngomong-ngomong soal pertama kali ya, ini tambahan fakta sedikit. Track ini juga melahirkan format baru di F1, yaitu sprint race. Balapan sprint di mana para pembalap balapan dengan jarak yang lebih pendek, cuma 100 km doang, dan tentunya tidak ada pit stop. Hanya melaju dengan cepat dah intinya. Sprint race pertama F1 dimenangkan oleh Max Verstappen, dan saat itu formatnya juga masih agak beda, di mana hasil sprint race menentukan starting grid balapan realnya di hari esoknya. Dan kita semua tahu apa yang terjadi di hari esoknya pada tahun itu. Fakta kedua, kita ke masa kini sebentar. Jadi Silverstone juga menjadi salah satu track yang mengadakan 2 kali balapan karena pandemi COVID-19 ya. Dan salah satu eventnya ialah 70th Anniversary Grand Prix. Jadi ini nyambung sama fakta pertama, F1 kan lahir di track ini pada tahun 1950. Dan F1 pastinya mau merayakan ulang tahun ke-70 balapan di track yang sama di mana mereka lahir. Ibarat kayak F1 pulang kampung aja nggak sih untuk merayakan ulang tahunnya? Tapi ya, sirkuit ini juga nge-host salah satu milestone terbesar F1 juga. Udah 70 tahun berdiri ya kan? Dan tahun ini juga merupakan tahun ke-75. Balapan saat itu dimenangkan oleh Max Verstappen ya. Mungkin tahun ini bisa juga sama, tapi bisa juga enggak. Tapi ya gue sebenarnya berharap untuk edisi 75 tahun ini, F1 tuh mau ngadain semacam livery spesial untuk semua tim kayak MotoGP musim lalu. Semua tim buat special livery retro gitu kan. Cuman kayaknya nggak mungkin sih karena mereka udah habisin acara syukuran 75 tahun itu di acara F1 75 kemarin di awal musim. Jadi mana ya asik-asik juga menurut gua ya. Tapi bakal lebih keren kalau misal mereka adain hal-hal seperti MotoGP musim lalu. Bayangin, McLaren pakai livery Marlboro pas era 70-90-an dulu. Ferrari juga pakai livery retro pas era Schumacher atau era 90-an dulu juga. Red Bull pakai livery ungu biru kayak di 2013-2015 gitu. Kan gacor ya. Lalu kalau tim-tim baru kayak Haas atau Alpine tuh kayak gimana bang? Kan baru mereka tuh. Ya Alpine kan coba aja bikin zaman Alonso dulu ya kan. Walaupun sulit juga sih dengan BWT. Kalau Haas kan bisa pakai livery retro bersifat. Fakta ketiga, dan gue rasa fakta ini bisa jadi membuat para Code RH44 bangga ya. Jadi dengan kemenangan Lewis di 2024 kemarin, itu berarti Doi telah mengkoleksi 9 kemenangan di track ini. Edan ya, dan ini juga berarti Lewis dan Silverstone telah mencetak rekor sebagai pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak dalam satu sirkuit. Jadi belum ada tuh pembalap yang memenangkan 9 kali balapan dalam satu sirkuit atau event yang sama. Cuman Lewis aja di Silverstone, dan kerennya lagi di rumah sendiri ya kan. Menurut teori Saipul 2020, memenangkan home race itu ada tekanan tersendiri, tapi di saat yang sama bisa jadi booster untuk pembalap tersebut. Jadi yang betul, kita semua tahu kalau udah balapan di rumah sendiri, semangatnya naik karena fans kita pada datang untuk dukung kita. Lalu keluarga juga biasanya pasti nonton ya kan. Tapi tekanannya itu loh juga besar, dan untuk Lewis yang bisa menaklukkan track rumahnya sendiri selama 9 kali sepanjang karirnya, dan siapa tahu bisa menang lagi untuk ke-10 kali musim ini ya kan, siapa tahu ya kan. Yang pastinya bakal pecah banget lah kalau dia bisa.
apalagi sekarang sudah berseragam merah ya kan. Gue yakin tuh fans bakal barbar semua kalau beneran menang ya. Dan para kultnya juga bakal rame di medsos 24/7. Tapi jujur ya, gue belakangan ini juga agak jarang lihat Colt H44. Apakah karena Lewis dan Ferrari itu lagi ampas-ampasnya atau gimana nih? Entahlah ya, padahal musim lalu pas sama Mercedes masih ampas-ampasnya juga tuh rame juga ya kan. Mungkin udah kena tenggelam sama fans garis kerasnya McLaren yang tiap hari ada aja gelutannya. Fakta keempat, Silverstone itu termasuk ke top 5 track terpanjang di F1 sekarang dengan jarak 5,8 km dengan jumlah 18 tikungan. Di mana tikungan-tikungan track ini juga memiliki nama-nama ikonik seperti Maggots and Beckett, Abbey, Stowe, Hanger Straight, Copse, dan tentunya juga yang baru-baru ini dibuat yaitu Hamilton Straight, di mana terletak di start-finish straight menuju turn 1. Dan ya ini yang dinamai menurut Lewis Hamilton BTW ya, yang saat itu juga di tahun yang sama baru mendapatkan gelar sernya ya, dan meraih gelar ke-7 menyamai rekor Michael Schumacher. Nah, menurut Kartono 2018, salah satu kebanggaan pembalap F1 itu ialah ketika nama mereka dijadikan di sebuah lurusan atau tikungan dalam suatu track, atau bahkan track itu sendiri. Jadi ini pastinya merupakan salah satu prestasi terbesar Lewis di karirnya. Track ini beberapa kali juga memiliki start-finish straight yang berbeda ya. Beberapa kali F1 mulai itu dari yang lurusan menuju Copse, tapi sekarang mulainya dari Hamilton Straight. Nah, sedikit fun fact lain, sirkuit Silverstone ini berada di lokasi Royal Air Force Bomber Station ya. Sirkuit Silverstone ini berada di lokasi RAF ya, atau Royal Air Force Bomber Station yang beroperasi antara tahun 1943 dan 1946. Stasiun ini merupakan pangkalan bagi unit pelatihan operasional nomor 17, 3 landasan pacu lapangan terbang dan format segitiga klasik Perang Dunia Kedua ya. Itu sumber dari Wikipedia BTW. Terletak dalam garis besar lintasan saat ini. Dan fakta tambahan lainnya lagi, beberapa tim F1 memiliki base yang cukup dekat dengan Silverstone dan malah ada yang di Silverstone itu sendiri, seperti Aston Martin yang base mereka tuh nggak nyampe sekilo lah ke tracknya. Jadi baik lagi, Aston tuh kalau udah balapan di sini mah udah kayak jalan kaki aja juga nyampe gitu mobilnya ya kan. Fakta kelima dan terakhir, jadi sebelum pemenang diberikan award yaitu piala ya, di Silverstone ini satu-satunya penghargaannya itu ialah hadiah uang yang ditawarkan, prize money ya. Untuk 2 British Grand Prix pertama yang diadakan di Brooklands, jadi di Brooklands ya bukan Silverstone ya, itu hadiah uangnya tuh sekitar 1.000 pound sterling untuk pemenang, 300 untuk finisher di posisi kedua, dan 200 pounds untuk finisher di posisi ketiga. Ya ini kita keluar dari zaman F1 belum lahir sedikit ya, dan bukan di Silverstone, jadi nggak apa-apa lah ya. Untuk British Grand Prix pertama pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1948, hadiah uang ditawarkan kepada peserta dari 10 finisher teratas atau top 10 ya, mulai dari 500 pound sterling untuk pemenang hingga 20 pound sterling untuk posisi ke-10. Dan jumlah yang diberikan sedikit berubah selama beberapa tahun berikutnya. Nah, hadiah uang tunai atau prize money juga diberikan untuk fase lap dalam balapan dari tahun 1948. Ketika hadiah uang itu berjumlah 25 pounds. Lucu juga sih kalau dipikir-pikir ya, dulu pemenang tuh dan para top 10 reward itu hadiah coy. Udah kayak badminton sama tenis ya kan, kalau udah menang tuh dapat prize money. Lumayan juga sih sebagai uang jajan pembalap kalau itu dikasih di era sekarang. Ya walaupun gue yakin gak bakal bisa nutupin BEP uang jumlah yang dikeluarkan untuk mencapai F1-nya sih. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudahlah. Seperti biasa videonya akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.